Halo, perkenalkan nama saya Monica Viani Maharani, mahasiswa Praktikum Komunikasi Pemasaran kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan funnel marketing dalam efektivitas pemasaran UMKM yang berdasarkan pada konsep AIDA. Konsep AIDA memiliki singkatan A, yaitu awareness, I, interest, D, desire, dan A, action. Yuk, kita masuk ke tahapan yang pertama. Awareness. Tahapan ini merupakan tahapan awal di mana konsumen mulai menyadari produk hingga brand suatu UMKM. Pada tahap ini, kita harus mencari tahu dan membuat strategi agar konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Tahapan pertama ini dimulai ketika calon pelanggan belum mengunjungi situs web atau toko online yang dimiliki suatu UMKM. Di dalam media sosial, e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan Shopee. Di dalam awareness, ada satu strategi yang dapat diterapkan, yaitu dengan mengedukasi calon pelanggan untuk mengunjungi toko online yang dimiliki UMKM seperti menggunakan iklan, campaign, atau penyebaran pesan di platform media sosial sehingga terbentuknya brand image dan pemasaran yang baik untuk efektivitas UMKM. Dalam tahapan awal ini, marketers harus mengedukasi calon pelanggan supaya produk suatu UMKM yang dipasarkan di dalam platform media sosial dapat terlihat oleh masyarakat luas, supaya calon pelanggan dapat mengetahui produk apa saja yang ada dan dijual di dalam suatu UMKM. Sekarang kita masuk ke tahapan konsep AIDA yang kedua, yaitu interest. Tahapan ini merupakan tahapan di mana konsumen mulai tertarik dan mempelajari mengenai manfaat dari produk usaha kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dapat membangkitkan rasa suka konsumen terhadap produk melalui keunggulan yang kita tunjukkan. Selain itu, kita juga dapat menampilkan pesan positif dari konsumen yang merasa puas setelah menggunakan produk kita, agar calon konsumen percaya bahwa produk kita lebih unggul dibandingkan produk pesaing lainnya. Tahapan kedua ini dimulai ketika konsumen atau calon pelanggan mengunjungi situs web suatu UMKM. Di dalam tahapan interest ini ada dua strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, menjelaskan keunggulan produk UMKM yang menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Di sini dapat dijelaskan keunggulan suatu produk yang membedakannya dari produk lain, atau dengan kata lain, menjelaskan hal yang paling menarik dan unggul yang dimiliki suatu produk dan tidak dimiliki oleh produk lainnya. Yang kedua, konten-konten dengan visualisasi yang menarik. Konten-konten di sini dimaksudkan dengan penyajian gambar produk, video produk dilengkapi dengan tutorial cara pembelian produk yang didesain menarik menggunakan pilihan warna yang tepat agar calon pelanggan dapat tertarik sehingga produk ini terlihat eye-catching di mata calon pelanggan. Lalu, masuk kepada konsep AIDA yang ketiga, yaitu desire. Tahap di mana konsumen mulai memiliki keinginan untuk membeli produk kita. Hal yang mendorong konsumen sampai pada tahap ini adalah ketika kita dapat meyakinkan konsumen bahwa produk kitalah yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka serta dapat memberikan nilai tambah atau value yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Tahapan ketiga ini dimulai ketika calon pelanggan menunjukkan ketertarikannya untuk membeli produk yang ditawarkan dan dipasarkan. Di dalam tahapan ketiga ini, ada dua strategi yang digunakan,
yaitu yang pertama, menawarkan promo menarik seperti memberikan cashback pada pembayaran yang menggunakan e-money. Sebagai contoh, cashback 30% dengan pembayaran menggunakan GoPay dan OVO. Lalu pemberian diskon seperti potongan harga serta buy one get one pada setiap pembelian produk tertentu. Yang kedua, menambahkan informasi testimoni yang diberikan oleh setiap pelanggan, baik dalam bentuk video dalam wawancara langsung ataupun bentuk screenshot chat. Dalam hal ini juga bisa menambahkan video jika seorang influencer pernah membeli produk ini, agar kepercayaan calon pelanggan meningkat dan muncul suatu asumsi baik bahwa produk yang ditawarkan bisa menjadi sebuah solusi dan memberikan nilai tambah atau value yang dibutuhkan calon pelanggan. Lalu, sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir dalam konsep AIDA, yaitu action. Tahapan ini merupakan tahap akhir di mana konsumen mulai melakukan pembelian pertama terhadap produk kita. Dapat dikatakan, tahap ini adalah tahap trial di mana konsumen akan memutuskan apakah selanjutnya akan menggunakan produk tersebut, kembali, atau malah berganti produk yang lainnya. Tahapan keempat ini, ketika calon pelanggan membeli produk pada toko online atau marketplace yang telah dijelaskan tadi, seperti blibli.com, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dalam tahapan action ini, ada dua strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, membuat program loyalitas pelanggan, seperti memberikan membership, menghadiahkan poin, memberikan penawaran khusus, dan menghadiahkan gift voucher. Dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana customer loyal pada produk yang ditawarkan. Yang kedua, menawarkan referral program dengan penggunaan headline yang menarik, memanfaatkan event spesial untuk memperkenalkan produk, menampilkan reward melalui gambar pada website, dan memberikan bantuan pada konsumen yang dimunculkan pada website. Hal ini sangat membantu calon pelanggan supaya calon pelanggan mengetahui berbagai informasi dan hal yang menarik untuk disajikan di dalam website yang dimiliki suatu UMKM. Dalam tahapan action ini, ada dua strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, membuat program loyalitas pelanggan, seperti memberikan membership, menghadiahkan poin, memberikan penawaran khusus, dan menghadiahkan gift voucher. Dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana customer loyal pada produk yang ditawarkan. Yang kedua, menawarkan referral program dengan penggunaan headline yang menarik, memanfaatkan event spesial untuk memperkenalkan produk, menampilkan reward melalui gambar pada website, dan memberikan bantuan pada konsumen yang dimunculkan pada website. Hal ini sangat membantu calon pelanggan supaya calon pelanggan mengetahui berbagai informasi dan hal yang menarik untuk disajikan di dalam website yang dimiliki suatu UMKM. Dalam evaluasi dibagi menjadi 3 poin yang mengevaluasi tahapan-tahapan dari konsep teori AIDA, yaitu yang pertama, mengukur pertumbuhan audiens. Yang kedua, mengukur engagement rate, yaitu berapa besar audiens yang berinteraksi dengan produk kita. Yang ketiga, mengukur lead generation funnel, yaitu jumlah konversi dari yang mengetahui produk menjadi melakukan transaksi pada produk yang kita tawarkan. Evaluasi ini merupakan tahapan terakhir setelah tahapan AIDA dilaksanakan, karena evaluasi ini adalah tahapan yang lumayan penting, karena pemasaran yang dilakukan dan funnel marketing yang dijalankan menggunakan banyak cara dengan media digital. Penggunaan funnel marketing dalam efektivitas pemasaran UMKM sangatlah penting digunakan dengan menerapkan konsep teori AIDA, di mana dalam konsep teori AIDA ini kita semua dapat melihat
bagaimana tahapan awal hingga akhir konsumen tertarik dan akhirnya membeli suatu produk yang kita tawarkan. Analisa-analisa konsumen dalam penggunaan funnel marketing dalam efektivitas pemasaran UMKM juga sangatlah penting. Di sini kita dapat melihat bagaimana suatu produk dapat dimenangkan oleh suatu konsumen, sehingga dengan berdasarkan pada konsep AIDA, awareness, interest, desire, dan action, penggunaan funnel marketing dapat memberikan efektivitas pemasaran setiap produk yang dimiliki oleh UMKM. Sekian pemaparan penggunaan funnel marketing dalam efektivitas pemasaran UMKM oleh saya Monica Viani Maharani. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan kepada para penonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.